adik-adik semuanya, welcome to Golden Kids Online Service. Apa kabarnya adik-adik? Good, pastinya luar biasa. Senang sekali berjumpa dengan kalian hari ini bersama dengan Kak Andrea dan juga Kak Diah nanti tentunya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masih ingatkah adik-adik di rumah dengan firman Tuhan minggu kemarin? Apa hayo? Betul, tentang Abraham. Nah, adik-adik di rumah simak terus ya Golden Kids Online Service hari ini. Tetap semangat dan bersukacita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yuk bangkit berdiri semuanya.
Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, dan pasti bersukacita selalu. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur ya adik-adik semuanya, Kak Dia boleh berjumpa lagi dengan kalian. Kak Dia senang sekali kalian tetap semangat, tetap terus antusias ya, sekalipun dalam keadaan yang terbatas. Kita hanya beribadah melalui melihat di HP, tidak bisa bertemu langsung. Ini karena masih ada pandemi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir dimanapun adik-adik berada. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Tepuk tangan juga dong buat Tuhan. Yeay, good. Adik-adik, hari ini Kak Dia mau mengajak kita untuk belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Nah, apa sih ceritanya? Ada yang tahu cerita tentang Yusuf? Pasti dong adik-adik udah tahu, iya kan? Tapi Kak Dia mau mengulang nih, jangan khawatir kalau yang belum tahu ceritanya, Kak Dia akan bercerita tentang Yusuf ini ya. Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat berjasa juga buat bangsanya. Dia juga sudah menyelamatkan bangsanya. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan Yusuf? Apa sih kira-kira yang bisa dilakukan seseorang untuk bisa melakukan hal yang besar? Apa ya? Iya, sebuah komitmen. Dan Yusuf ini memiliki komitmen. Ya. Nah, adik-adik, kalau hari-hari yang lalu kita sudah belajar tentang konsistensi, sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus, terus kita juga sudah belajar tentang integritas ya, yaitu dari Abraham ya, ketika dia dengan gigih, dengan kuat ya, dengan tidak jemu-jemu, apa yang dia lakukan sama dengan apa yang dia omongkan, apa yang dia pikirkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komitmen. Aduh, Kak Dia apa lagi ini komitmen? Komitmen itu sesuatu hal kalian itu harus melakukannya. Harus melakukan sesuatu ini tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, dilakukan dari diri kita sendiri, kita melakukannya dengan kemauan kita sendiri, gak ada paksaan dan harus dilakukan. Supaya apa? Supaya apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Contoh misalkan komitmen terhadap diri sendiri nih. Misalkan adik-adik ini sedang pengen main gitar misalnya. Oh ya, aku mau main gitar. Adik-adik harus punya komitmen nih. Aku mau belajar 1 jam setiap hari. Nah, itu harus dilakukan setiap hari 1 jam belajar. Kemudian hari berikutnya 1 jam belajar. Kemudian hari berikutnya lagi 1 jam belajar. Nah, ini harus dilakukan sampai adik-adik benar-benar bisa ya. Kemudian ada lagi contoh komitmen nih. Aku mau jadi anak yang pintar, yang ranking 1. Apa sih yang dilakukan adik-adik? Belajar. Aku mau belajar setiap habis pulang sekolah, mengerjakan PR. Terus itu dilakukan. Setiap pulang sekolah besok itu terus dilakukan. Akhirnya pasti apa yang tidak bisa, adik-adik pasti akan menjadi bisa karena belajar dan terus-menerus
dilakukan. Nah, itu janji adik-adik terhadap diri sendiri. Aku mau setiap hari seperti itu, karena aku mau menjadi anak yang pintar. Aku mau bisa main gitar, aku mau belajar gitar setiap 1 jam setiap hari. Ini contoh ya adik-adik, contoh. Atau aku mau membantu mama sama papaku di rumah. Kira-kira bantu apa ya? Bantu menyapu aja. Atau ya menyapu aja. Jadi setiap hari, setiap pulang sekolah, pekerjaan kalian adalah menyapu. Contoh ya adik-adik, menyapu, ya membersihkan rumah, menyapu. Jadi rumah itu kelihatan bersih. Setiap hari dilakukan secara terus-menerus setiap pulang sekolah. Nah, itu adalah janji adik-adik kepada diri sendiri dan itu dilakukan. Nah, itu adalah komitmen namanya. Nah, kadang-kadang kita punya tantangan sendiri nih. Kalau kita melakukan komitmen kita, aduh, gimana ya kalau kita nantinya nggak bisa? Gimana ya? Nah, ini tantangannya seperti apa adik-adik? Kadang kita melanggar sendiri apa yang sudah kita janjikan dalam diri sendiri, yaitu komitmen kita, itu dengan tergoda. Iya enggak? Ayo tergoda main game. Nih godaannya besar. Kayak lagu tadi, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Nah, adik-adik harus tahu, ingat lagu ini. Ketika ada godaan itu datang main game, aduh, padahal aku lagi mau belajar gitar ini, tapi ini gamenya sudah muncul terus di notifikasi di HP. Ya sudahlah, gamenya taruh dulu, aku mau belajar komitmen, aku mau belajar gitar aja lah, gamenya kan bisa nanti-nanti. Nah, terus godaan selanjutnya lagi apa? Selain game, malas ya, malas. Kadang-kadang aduh, masa ini aku ngantuk banget tadi main gamenya, aduh aku masih harus belajar gitar ini, malas aku. Aduh, ingat lagu tadi, saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Nah, yang tadinya adik-adik pengen tidur karena males ya belajar, atau males belajar gitar, atau males menyapu yang tadi Kak Dia contohin. Terus adik-adik ingat, oh ya aku gak boleh males. Aku ingat janjiku kepada diriku sendiri untuk aku membantu orang tua. Atau aku pengen main gitar, jadi aku harus main gitar. Terus menerus seperti itu. Dan tidak bosan. Nah, kadang-kadang kita juga yang membuat kita melanggar itu karena bosan, ya. Karena aduh bosan Kak Dia, itu aja yang harus dilakukan setiap hari. Seperti itu terus. Nah, ingat ketika kita mengingat apa tujuan kita, yaitu kita mau pintar, ketika kita mengingat apa tujuan kita, yaitu kita bisa main gitar, main drum, main keyboard. Ya kita harus punya komitmen, janji kepada diri sendiri untuk mau terus belajar. Dan itu harus setiap hari dilakukan. Terus menerus, yaitu konsisten yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Oke adik-adik, nah hal inilah yang membuat kita tidak bisa menjadi anak yang pintar main gitar, main keyboard, renang, main bola misalnya, pintar dalam sekolah misalnya. Ya karena ada 3 hal tadi, gampang tergoda oleh game, tergoda oleh ajakan teman, tadi apa malas, malah memilih tidur, kemudian bosan, karena itu aja yang dilakukan. Nah, ketika kita memilih untuk tidak terjerumus dengan godaan, ini adalah ujian dari janji kita, komitmen kita. Ya, ujian kita yang harus dilakukan secara terus-menerus.
ya konsisten itu. Nah, ini adalah ujian. Nah, kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Nah, jadi ada hal yang membuat kita untuk tetap kuat, tetap semangat, tetap teguh, ya, yaitu kita mengingat tujuan kita. Tujuan adik-adik apa nih? Pinter kan? Iya, jadi kita harus mengingat, aku mau pinter, ya aku mau konsisten, aku mau berkomitmen untuk melakukan itu, yaitu belajar dengan rajin. Oke, jadi Kak Dia mulai ya dari cerita Yusuf. Adik-adik boleh dengerin dong. Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya ya adik-adik. Dia itu mempunyai bapak namanya Yakub ya. Dan bapak Yakub itu sangat menyayangi Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya itu punya sifat yang sangat iri hati, meri ya. Dia tidak terima kalau hanya Yusuf saja nantinya yang disayang oleh bapaknya ini gitu. Jadi rupanya saudara-saudaranya itu punya niat jahat sama si Yusuf ini. Lalu Yusuf diculik. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan di dalam sumur. Dia gelap-gelap seperti itu, di dalam lorong di bawah tanah gitu, udaranya cuma sedikit. Nah kemudian bajunya itu dikoyak-koyak, dilaporkan ke bapaknya ini, bapak Yakub. Ini kakak-kakaknya Yusuf, ini Yusuf, pura-puranya seperti itu. Yusuf ini dia ini dimakan oleh singa, oleh beruang, atau oleh binatang buas lainnya, macan. Ini bajunya. Jadi bajunya ini dikoyak-koyak sendiri oleh kakak-kakaknya, kemudian dikasih noda darah. Nah, bapaknya akhirnya bersedih hati lalu menangis. Kemudian setelah Yusuf dimasukkan sumur, Yusuf ini dijual ya sama kakaknya, dijual sebagai budak. Wah, apa itu budak, Kak Dia? Budak itu seperti seseorang yang bisa membantu di rumah orang itu tanpa ada bayaran. Jadi dia orang sangat rendah sekali ya. Dia harus membantu di orang tertentu. Jadi tapi tidak dibayar, hanya dikasih makan saja. Haknya tidak diterima oleh si Yusuf ini karena dia sudah menjadi budak ya. Jadi dia bekerja tetapi tidak mendapatkan upah. Itulah budak. Nah, jadi kalau bekerja orang itu pasti mendapatkan uang. Nah si Yusuf ini karena dia jadi budak, sudah dijual oleh kakak-kakaknya, jadi dia tidak akan mendapatkan upah Yusuf ini. Nah Yusuf ini kemudian jadi budak di tempatnya Potifar ya. Kemudian Yusuf ini setelah melakukan pekerjaannya dengan baik, dia tetap baik, dia tetap melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak membenci saudara-saudaranya, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap tidak menangis, tidak patah semangat, tapi dia malah justru bekerja keras. Dia dengan komitmennya dia bekerja keras, ya. Dia mempunyai komitmen ini. Pasti suatu saat jika aku melakukan kebaikan terus-menerus, aku berbuat baik, tidak melanggar firman Tuhan, pasti hidupku akan diberkati oleh Tuhan. Itulah yang Yusuf lakukan ketika dia dirayu oleh istri dari Potifar. Nah, dia dirayu untuk melakukan kejahatan adik-adik. Tetapi Yusuf ini menolak. Dia lari. Dia tidak mau menerima apa yang istri Potifar itu bujukin. Jadi dia ingat lagunya ini ya mungkin adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Nah, lalu lari ya. Si Yusuf ini lari. Tetapi istri Potifar itu dia menfitnah. Jadi menfitnah Yusuf. Dia bilang kalau Yusuf ini yang sudah merayunya untuk melakukan kejahatan.
Nah, akhirnya Yusuf dipenjara. Jadi dia difitnah. Berita yang diterima oleh Potifar itu bohong, ya. Istri Potifar membohongi Potifar, ya. Kalau Yusuf inilah yang sebenarnya jahat. Padahal sebenarnya tidak. Tetapi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara padahal dia tidak melakukan kejahatan. Apa yang dilakukan Yusuf di dalam penjara? Dia tetap melakukan hal yang baik, adik-adik. Dia tidak bergeming, dia tidak goyah, dia tidak melakukan kejahatan, tidak kecewa, ya, tidak sakit hati, tidak marah-marah, tidak memberontak. Bukan salahku ini, aku tidak salah apa-apa, tidak. Tetapi dengan tenang dan dalam diam dia tetap melakukan apa yang harus diterimanya itu, ya. Tetapi karena Yusuf melakukan hal yang baik, kemudian akhirnya pada endingnya adalah Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir tersebut. Dia diangkat menjadi orang besar di Mesir tersebut, di negara tersebut. Nah, apa sih yang kita boleh belajar dari Yusuf? Mungkin ketika Yusuf melanggar komitmennya, melanggar janjinya, dan ketika diajak oleh istri Potifar ini berbuat kejahatan, kalau Yusuf mau, mungkin Yusuf enak ya sebenarnya pada waktu itu. Dia mungkin bisa enak, tetapi itu hanya sementara, adik-adik. Karena kejahatan, apa yang iblis iblis kabarkan ke kita, yang iblis bisikkan ke kita itu hanya sementara. Hanya sementara kita bisa bersenang-senang, tapi pada endingnya Yusuf sudah salah, Yusuf dimasukkan penjara, Yusuf tidak menerima mahkota apapun. Nah, ketika Yusuf tetap tidak mau melakukan kejahatan, meskipun dia dimasukkan penjara, tetapi Tuhan masih berpihak, Tuhan masih menolongnya, karena Yusuf itu tidak melakukan kejahatan, tapi Yusuf melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mengikuti apa kata iblis, ya. Dia mengikuti janjinya, komitmennya dalam hatinya bahwa dia harus tetap berbuat baik, harus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Berbuat baik terus menerus, ya. Komitmennya dalam hati Yusuf. Nah, Yusuf tidak mengikuti apa kata iblis, apa kata tante istri Potifar itu, ya adik-adik. Oke. Nah, jadi di sini Yusuf, kita belajar dari seorang Yusuf. Jadi Yusuf tidak pernah berbohong, sekalipun dia orang lain tidak melihat dia, tetapi dia tidak pernah berbohong, ya. Dia tidak pernah melakukan kebohongan, tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, terus Yusuf juga mau belajar dari hal kecil. Dia terus semangat, terus bekerja keras, terus menerus konsisten dan berkomitmen. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan itu? Ketika kita tidak berbohong sekalipun tidak dilihat orang, ketika kita mau belajar dengan tekun terus menerus. Nah, ingatlah bahwa berkat Tuhan yang akan kita dapatkan, yaitu keberhasilan dan kesuksesan. Haleluya. Kak Dia berdoa ya supaya adik-adik bisa ya melakukan apa yang dilakukan seperti Yusuf, perbuatan yang baik, ya. Oke, jadi firman Tuhan cukup sampai di sini. Kak Dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, ya tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, janji ya kita akan belajar dari sikap Yusuf. Ingat lagu yang tadi kita nyanyikan? Pasti adik-adik sudah bersuka cita, bergerak ke sana ke sini, ikut bergoyang bersama-sama dengan Kak Andrea juga Kak Dia. Ya, oke adik-adik, good. Adik-adik adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan Kak Dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai hidup kalian. Kita akan berdoa, tutup mata, tundukkan kepala.
Bapa, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau mengingatkan kami kepada seorang yang bernama Yusuf untuk memiliki komitmen untuk kami terus mau belajar dan tidak membohongi diri sendiri. Kami tidak akan bosan, kami tidak akan tergoda, kami tidak akan malas. Tuhan, ajar kami untuk melakukan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Mulai dari kami kecil saat ini hingga sampai nanti kami dewasa. Pimpin kami, sertai kami. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas setiap kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, adik-adik semua yang ada di rumah. Berkati kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa minggu yang akan datang ya.